Sobat, di tengah konser Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya dan pameran fotografi yang dietalasekan, ada etalase lain yaitu kemandirian pangan melalui budidaya uwi ungu. Ini disebutkan menjadi produk olahan ya, olahan makanan dari UMKM, betul ya? Betul. Dengan Mbak siapa Mbak? Izin Mbak. Saya dengan Haji. Dengan Mbak Haji? Iya. Oke, Mbak Haji. Betul. Mbak Haji, ini uwi ungu namanya ya? Iya. Ini uwi ungu ini apa sih? Uwi ungu ini adalah makanan olahan kita Oke. sebutnya, berbahan dasar dari ubi rambat yang berwarna ungu gitu. Jadi bisa diolah menjadi makanan yang tentu saja selain sehat juga bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh juga. Kalau ada yang punya penyakit diabetes, atau intoleransi terhadap gluten itu bisa. Jadi kita di sini menyediakan banyak sekali varian. Ini bentuknya ya, boleh saya pegang ya? Iya, bentuknya seperti ini. Sedikit Ini dia. ada teksturnya dan juga ada ininya. Jadi ada perbedaannya dengan ubi ungu yang biasanya. Kalau ini kan ada rambatnya. Oke. Gitu ya. Jadi, dia lebih uwi bagus. ungu dan ubi ungu itu kelihatannya sama tapi beda? Beda karena kalau yang ubi ungu biasa itu dia tidak ada tekstur rambatnya seperti ini. Ini komoditas dari mana? Komoditas tentunya dari Jawa ya, dikembangkan ya, berasal bisa dari Jawa. Kalau di sini kan kita sedang ada di Surabaya. Kebetulan ini dibawa produknya langsung dari Jakarta, dikembangkan oleh. Tanamannya di mana? Tanamannya di Jawa Barat. Oh, ditanam Iya. di Jawa Barat. Betul. Oke, dikembangkan di Jawa Barat, Iya, kemudian karena diolah, kan dingin. oke, di situ. diolah di Jakarta dan kemudian Iya. disebarkan hampir di seluruh Betul. penjuru Nusantara. Iya, ini kalau mau lihat teksturnya setelah kita kupas itu bisa seperti ini. Jadi dia hanya ada ungunya di tengah saja, gitu. Jadi iya, yang Ya, lainnya memang itu seperti berwarna putih. ubi ya. Iya, memang ubi. Memang ubi. Memang ubi. Tapi coba namanya dirasakan. Iya, biar brandingnya bagus, selain itu lebih unik juga gitu kan. Terus juga kesan dari Jawa Baratnya itu, dari Bandungnya kan biasanya uwi gitu kan. Terkenalnya uwi gitu lebih betul. kental gitu terasa. Iya, iya, iya. Begitu Yang kearifan Mungkin lokal untuk ya. dicoba. Di sini ada berbagai macam. Bisa coba ya satu ya. Oke, ini ada Ini biskuit ya? almondnya. Ada almondnya itu Ini teksturnya. biskuit uwi ungu. Iya. Coba. Ini ada yang unik lagi nih, nastar. Ini nastar tapi dari ubi. Jadi ubi rambatnya seperti ini. Mana? Campuran almondnya buat rasanya semakin manis. Iya, tapi manisnya ini aman loh. Di sini memang ada tertera ada gulanya tapi less sugar. Ini saya coba Ini ya. gula bubuk boleh. Ini ada Ini nastarnya. nastarnya warnanya coklat. Oh iya? Agak unik kan? Iya benar sih. Iya. Nastar warna coklat ini baru saya lihat. Kita coba. Iya. Ada keju di atasnya juga. Ini yang produk andalanya yang nastar. Jadi kalau misalnya mau lebaran atau butuh hampers, bisa kita menggerakkan petani-petani UI ini untuk bisa lebih banyak lagi memproduksi dan juga nanti di pasar juga banyak peminatnya. Tidak terlalu manis, Mm-mm. pas menurut saya. Nah ini disebutnya pangan Iya. sehat Indonesia, ini benar? Iya, betul sekali. Karena sedang dalam rangka untuk kemandirian pangan melalui budidaya uwi ungu ini agar bisa mensupport UMKM di Indonesia ini yang sekarang sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah. Dan uwi ungu ini punya khasiat ya? Iya, jadi bagi yang punya diabetes ataupun tidak bisa mengkonsumsi banyak sekali snack yang mengandung gula, tetap bisa mengkonsumsi uwi ungu ini dalam jumlah yang relatif sedang atau tidak terlalu berlebihan, tapi tetap kenyang. Gitu. Luar biasa. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Thank you so Haji ya much. tadi. Iya. Sebutkan semua bisa jadi pahlawan, termasuk juga para pekerja seni yang terbukti di antara yang dietalasekan di pameran foto adalah Ismail Marzuki. Dan tentu para pekerja seni juga di sini yang akan tampil di sana ada Mas Roy dan ada Mas Pai. Aku ke Mas Roy dulu. Mas Roy, Ya. apa yang ingin dibawa malam ini? Ini konser istimewa karena Sangat, ya. diselenggarakan oleh Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Ya. di momen bersejarah 10 November di kota para pemberani di kota pahlawan Surabaya. Ya tentunya ini show yang sangat menarik yang dikemas dengan secara apik juga dengan materi-materi yang nanti akan disuguhkan yang sudah dipersiapkan dengan persiapan yang sangat luar biasa. Yang pertama mudah-mudahan menghibur
Tapi intinya mudah-mudahan ini bisa diserap karena dalam rangka Hari Pahlawan mudah-mudahan nanti yang datang atau yang nonton bisa membawa pulang sesuatu spirit tentang kepahlawanan, semangat kepahlawanan, semua bisa jadi pahlawan. Oke. Bang Roy Dalam bidangnya masing-masing. iya, termasuk pekerja seni ya Bang Roy ya? Termasuk pekerja seni. Abang sendiri bagaimana mau mendomani dan menginterpretasikan rasa cinta tanah air dalam kehidupan abang sehari-hari? Sehari-hari aja. Contoh kalau mau buang sampah, nggak ketemu tempat sampah, kantongin dulu aja. Kantongin dulu. Itu yang simpel-simpel aja. Itu cara untuk menunjukkan kita cinta tanah. Menurut abang, selaku pekerja seni yang udah malang melintang di bidangnya dan tentu memperhatikan bagaimana perkembangan zaman hari-hari ini, bagaimana menurut abang generasi muda saat ini menempatkan diri mereka sebagai anak bangsa yang mencintai negeri di era disrupsi teknologi? Beran dong. Di era, nah oke, silakan Bang. Ya tadi seperti kata Roy tadi ya, ini semua bidang, semua orang-orang itu bisa melakukan membela negaranya dalam bidangnya masing-masing. Kalau sekolah dia sekolah yang benar. Ya. Kalau dia dalam keluarga, sayangi keluarganya. Itu udah jadi membela negara, jadi pahlawan dalam lingkungan. Tantangan terbesar anak muda hari ini yang disebutkan ya mereka sudah mulai melupakan nilai-nilai cinta tanah air. Menurut abang? Ya. Dari kita di rumah ya. Iya betul. Dan memang ini tugas kita bersama ya. Tugas kita bersama. Kita tahu informasi udah terlalu open. Ya kita perlu kesadaran untuk membangkitkan nilai-nilai itu melalui, kalau kita akan bicara melalui musik, karena musik itu bahasa universal, bisa masuk ke alam bawah sadar seseorang. Jadi ya kita harus kerja bersama. Terakhir Bang, di mata abang itu bagaimana sih mengenang para pahlawan Bang? Pada zamannya kita melihat bahwa dari rakyat, santri, dari berbagai kalangan, tak mengenal agama, suku, dan dari mana asal, mereka berjuang untuk mempertahankan kota ini, kota Surabaya, begitu ya Bang ya? Dan ini momen dimana abang konser, abang juga menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai cinta tanah air dan kewarganegaraan itu. Iya. Ya kalau boleh jujur kan memang sebenarnya kita nggak ngalami, ya kita nggak ngalami kejadian itu. Tapi gue mendapatkan informasi itu dari salah satunya dari lagu-lagu termasuk Wage Rudolf Supratman atau juga lewat video-video. Jadi gue bisa merasakan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana Wage atau Ismail Marzuki dan lain-lain tuh berjuang benar-benar tanpa pamrih loh. Mereka benar-benar terpanggil untuk menyuarakan semangat kemerdekaan itu. Jadi spirit itu sampai melalui, kalau gue melalui musik. Dan umurnya udah panjang. Mereka bikin lagu udah berapa puluh tahun lalu. Masih. Ya. Dan harapannya itu nggak boleh dilupakan ya Bang ya. Jasa-jasa mereka nggak boleh dilupakan ya Bang. Ya. Kalau nggak ada mereka nggak ada kita. Kalau nggak ada mereka nggak ada kita. Masuk nggak akan ada lagu kebangsaan Nggak Indonesia. ada kita. Nggak bisa kita begini nih. Terima kasih ya Bang Roy. Sama-sama. Thank you Bang Roy. Siap. Thank you Bang Pai. Luar biasa. Selamat Hari Pahlawan. Selamat menjaga cita-cita bangsa. Mencintai negeri dengan segenap hati. Saya Abraham Silaban.